One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem informasi strategis sesuai dengan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Aliardania Ries dengan NIM H0712111061 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Adapun daftar isi yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu keunggulan kompetitif dan strategis sistem informasi, yang kedua ada pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat, dan yang ketiga ada manajemen sumber daya informasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu keunggulan kompetitif dan strategis sistem informasi. Di materi pertama ini, kita akan membahas sistem informasi pendukung level organisasi, yang kedua sistem informasi strategis dan keunggulannya, dan yang ketiga, kita akan membahas keunggulan kompetitif Porter dan model rantai nilai. Yang pertama, sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, sesuai dengan gambar yang tertera di samping kanan, kita dapat melihat 3 level organisasi. Yang pertama yaitu sistem informasi di level organisasi bawah atau operasional. Di level ini akan mendukung manajer operasi melakukan kegiatannya. Jenis sistem informasi di level operasi ini ada 2, yaitu TPS atau Transaction Processing System dan PCS atau Process Control System. Yang kedua ada sistem informasi di level menengah. Nah, di level ini digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Jenis sistem informasi tersebut ada DSS atau Decision Support System. Yang kedua ada GSS atau Group Support System. Yang ketiga ada GIS atau Geographic Information System. Yang keempat ada ES atau Expert System. Dan yang kelima ada ANN atau Artificial Neural Network. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi di level atas. Nah, level ini digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Jenis sistem informasi di level ini adalah EIS atau yang biasa disebut dengan Executive Support System. Selanjutnya, sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis atau yang biasa disingkat dengan SIS adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal adalah tujuan. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir ada keuntungan sistem informasi strategis. Yang pertama ada meningkatkan operasi bisnis, mempromosikan inovasi bisnis, mempertahankan pelanggan dan pemasok, membentuk biaya penggantian atau switching cost, membentuk tembok penghalang bagi pendatang baru, membangun suatu platform teknologi informasi strategis, dan yang terakhir mengembangkan sistem informasi strategis. Selanjutnya, keunggulan kompetitif Porter dan model rantai nilai. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Konsep ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Michael E. Porter, di mana Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif ialah jantung dari kinerja perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif, serta bagaimana perusahaan mempraktikkan berbagai strategi supaya lebih maju. Value chain pun mempunyai konsep analisa yang biasanya disebut dengan analisis rantai nilai, yakni suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Berikut gambar dari model rantai nilai. Masuk ke materi yang kedua yaitu pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Di materi ini, kita akan membahas peranan teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif, dan yang kedua yaitu 5 strategis perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. Peranan teknologi informasi dalam perusahaan. Investasi di dalam teknologi informasi dapat mendukung perusahaan dalam bersaing. Berikut adalah gambaran peran teknologi informasi dan contoh penerapannya. Penerapan teknologi informasi akan meminimalkan biaya bisnis proses, baik dalam hubungannya dengan konsumen maupun supplier.
Yang kedua, meningkatkan servis atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi meminimalkan pesaing. Dan yang terakhir, inovasi produk baru yang melibatkan teknologi informasi sebagai komponennya, yaitu menciptakan pasar yang baru. Selanjutnya, 5 strategi keunggulan kompetitif. Yang pertama, strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Yang ketiga, strategi inovasi. Terdapat 2 strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Salah satu contohnya yaitu adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi dengan melakukan bidang transportasi secara online. Yang keempat, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Dan yang kelima yaitu alliance strategy, merupakan sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lainnya, dan produsen. Nah, masuk ke materi yang terakhir yaitu manajemen sumber daya alam. Di materi ini, kita akan membahas cara mengelola sistem informasi dan peran Departemen Sistem Informasi dan Penggunaan Akhir. Pengelolaan sumber informasi. Pada dasarnya, sumber daya informasi yang harus dikelola mencakup data, hardware, software, manusia, dan network. Nah, adapun peran Departemen Sistem Informasi dan Pengguna Akhir yaitu manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Bukan hanya untuk keuangan, manajemen informasi membantu pengelola dalam mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Untuk lebih jelasnya, berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan, yaitu yang pertama meningkatkan akurasi data, memudahkan koordinasi divisi, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi biaya operasional. Nah, sekian penjelasan materi sistem informasi strategis dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.